Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu semua. Izinkan saya Bambang Pamungkas memaparkan tugas praktek keinsinyuran Universitas Sudio Pranoto Semarang dengan judul Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara atau Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit IKN. Latar belakang dari tugas berikut adalah dalam dunia konstruksi kemungkinan terjadi berbagai macam risiko selalu ada. Risiko tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proyek. Untuk itu perlu diketahui dan dianalisis faktor-faktor risiko yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proyek sehingga tingkat kegagalan suatu proyek dapat diperkecil. Oleh karena itu, perlu diadakan analisis tentang model faktor penyebab risiko terhadap keberhasilan proyek konstruksi. Berikut data umum terkait proyek rumah sakit IKN, di mana nama proyek adalah Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara atau Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit IKN. Lokasi proyek ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini di KIPP WP1A, kemudian sumber pendanaan dari DIPA Kantor Pusat Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2023-2024. Nilai pagu dan HPS di proyek ini sebesar 525 miliar 611 juta rupiah. Memberi tugas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsultan perencana PT Penta Rekayasa, konsultan MK PT Ciriya Jasa Cipta Mandiri, kontraktor pelaksana di sini Adi HKKSO, kemudian lingkup pekerjaan umum meliputi pekerjaan persiapan, mata pembayaran biaya penerapan sistem keselamatan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan infrastruktur, serta pekerjaan landscape. Kemudian untuk jenis kontrak sendiri, harga satuan dan lamsam, nilai kontrak sebesar 512 miliar 153 juta 800 ribu rupiah atau sebesar 97,44% dari pagu. Waktu pelaksanaan 380 hari kalender atau dari 4 Desember 2023 sampai 17 Desember 2024. Waktu pemeliharaan di proyek ini sebesar 180 hari kalender atau 6 bulan. Ada uang muka sebesar 15% dari kontrak. Cara pembayarannya bersifat termin, yaitu termin 5, 15, 25, 40, 55, 70, 80, 90, dan 100%. Berikut gambaran set manajemen proyek, di mana gerbang utama di Legend 1 masuk ke sini, sebelah kirinya adalah kantor pelaksana dan juga MK, sebelah kanannya adalah gudang, kemudian lokasi proyeknya ada di seberang kantor tersebut. Latar belakang dari proyek ini yaitu fenomena gap dalam penelitian ini adalah masalah mutu proyek yang dapat berujung pada penundaan pelaksanaan proyek ini, sama halnya yang terjadi pada semua pekerjaan dalam proyek di semua divisi dalam proyek pembangunan IKN pada saat itu. Berdasarkan data yang diperoleh dari proyek pembangunan IKN, tercatat ada beberapa risiko tinggi yang selalu menjadi perhatian utama yang nilainya cukup signifikan dan mengakibatkan penundaan ketika pelaksanaan proyek yang berlangsung. Jumlah tiap bulan untuk risiko selalu bertambah, namun perhatian utama difokuskan untuk menekan penundaan kegiatan proyek lebih lama. Faktor risiko yang mempengaruhi keberhasilan proyek adalah risiko alam, risiko desain, risiko sumber daya, risiko finansial, risiko hukum dan peraturan, serta risiko lingkungan. Maksud dan tujuan dalam proyek ini yaitu penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab risiko dan indikator keberhasilan proyek konstruksi, membuat model penyebab risiko terhadap keberhasilan proyek konstruksi, dan mengimplementasikan hasil model dalam keberhasilan proyek.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan akademik lainnya sebagai tambahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi untuk lebih memperhatikan faktor penyebab risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Tujuan pada penelitian ini adalah menganalisis pengaruh risiko alam terhadap keberhasilan proyek. Yang kedua, menganalisis pengaruh risiko desain terhadap keberhasilan proyek. Yang ketiga, menganalisis pengaruh risiko sumber daya terhadap keberhasilan proyek. Yang keempat, menganalisis pengaruh risiko finansial terhadap keberhasilan proyek. Yang kelima, menganalisis pengaruh risiko hukum dan peraturan terhadap keberhasilan proyek, serta menganalisis pengaruh risiko lingkungan terhadap keberhasilan proyek. Info terkait proyek, untuk lokasi pengerjaan sendiri berada di Penajam Pasar Utara, sementara jenis pengadaan proyek ini adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi. Konstruksi fisik dan bangunan, pembangunan rumah sakit Ibu Kota Nusantara atau pembangunan dan pengembangan rumah sakit IKN. Kontraktor dari pekerjaan ini adalah PT Adikarya dan PT Hutama Karya KSU. Berikut uraian pekerjaan atau analisis berdasarkan tabel konstanta serta koefisien terkait. Dari hasil analisis tersebut dapat dibaca sebagai risiko lingkungan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan proyek. Hal ini tersebut dapat dilihat dari nilai beta yang paling besar, yaitu 0,816. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pimpinan, manajer, serta staf lapangan di proyek IKN perlu memitigasi risiko lingkungan dengan baik, di mana pemindahan IKN secara langsung juga akan mengancam ekosistem khususnya di wilayah Teluk Balikpapan karena aktivitas lalu lintas kapal, beberapa jenis keanekaragaman hayati seperti pesut, dugong, buaya muara, bekantan, hingga ekosistem mangrove akan terancam. Walhi bersama LSM lain mengungkap bahwa dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang dihasilkan, salah satu ancaman yang terjadi karena pembangunan IKN baru adalah sistem hidrologi. Keseimbangan persediaan air untuk wilayah Balikpapan, Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, dan Samarinda sekaligus akan terganggu. Selain itu, ancaman berupa bencana ekologis dan hilangnya wilayah kelola rakyat. Untuk keberhasilan proyek dapat dibaca sebagai berikut. Minus 0,268 adalah risiko alam, minus 0,11 adalah risiko desain, minus 0,189 adalah risiko sumber daya, minus 0,181 adalah risiko finansial, minus 0,157 adalah risiko hukum dan peraturan, sedangkan minus 0,816 adalah risiko lingkungan. Untuk kesimpulan analisis, berdasarkan persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa risiko lingkungan menurunkan keberhasilan proyek IKN sebesar 0,816. Arah koefisiensi regresi negatif menunjukkan adanya pengaruh negatif risiko lingkungan terhadap keberhasilan proyek IKN. Hal ini mengidentifikasi bahwa risiko lingkungan menunjukkan pengaruh yang paling kuat daripada risiko alam, risiko desain, risiko sumber daya, risiko finansial, dan risiko hukum dan peraturan. Risiko alam menunjukkan keberhasilan proyek IKN sebesar 0,268, risiko desain menurunkan keberhasilan proyek IKN sebesar 0,011, risiko sumber daya menurunkan keberhasilan proyek IKN sebesar 0,189, risiko finansial menurunkan keberhasilan proyek IKN sebesar 0,181, dan risiko hukum dan peraturan menurunkan keberhasilan proyek IKN sebesar 0,156. Berikut dokumentasi proyek, di mana pada saat yang di bagian atas adalah proses pada saat pelaksanaan proyek, yang di bagian bawah adalah hasil dari proyek di siang dan juga malam hari. Dari pembahasan tersebut, berpedoman pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan bahwa risiko alam, risiko sumber daya, risiko finansial, dan risiko lingkungan berpengaruh signifikan negatif terhadap keberhasilan proyek.
Sedangkan risiko desain, risiko hukum, dan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek IKN. Dari kajian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Kajian risiko dalam proyek IKN harus dilaksanakan dengan baik agar proyek IKN ini berjalan sesuai jadwal dan sesuai perencanaan biaya. Yang kedua, manajemen risiko ini harus dapat dilaksanakan dengan baik dengan dukungan berbagai pihak agar proyek IKN yang berbasis risiko ini dapat berjalan dengan baik. Serta yang ketiga, penelitian ini agar dapat lebih dikembangkan sehingga menjadi lebih baik dan berguna khususnya untuk proyek-proyek di IKN, sehingga pembangunan di negara kita menjadi terlaksana dengan baik dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian tugas praktek keinsinyuran dari saya ucapkan terima kasih.